Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rizky Amelia dengan NIM B10331029, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi PPAPK, akan menjelaskan materi clustering dari mata kuliah Analisis Big Data. Apa itu clustering? Clustering atau clusterisasi adalah metode pengelompokan data. Menurut Tan tahun 2006, clustering adalah suatu proses pengelompokan data ke dalam beberapa cluster atau beberapa kelompok, sehingga data di dalam satu cluster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar cluster memiliki kemiripan yang minimum. Clustering banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti misalnya pada business intelligence, pengenalan pola citra, web search, bidang ilmu biologi, dan untuk keamanan atau security. Di dalam business intelligence, clustering bisa mengatur banyak customer ke dalam banyaknya kelompok. Seperti yang kita ketahui tadi, clustering banyak berguna di berbagai bidang. Dan karena itu pula, clustering memiliki banyak manfaat. Dan salah satunya yaitu metode segmentasi data yang sangat berguna dalam prediksi dan analisa masalah bisnis tertentu. Misalnya segmentasi pasar, marketing, dan pemetaan zonasi wilayah. Kemudian selanjutnya itu clustering dapat mengidentifikasi objek di dalam berbagai bidang. Misalnya bidang computer vision dan image processing. Clustering memiliki konsep dasar, yaitu hasil clustering yang baik akan menghasilkan tingkat kesamaan yang tinggi dalam satu kelas dan tingkat kesamaan yang rendah antar kelas. Kualitas hasil clustering sangat bergantung pada metode yang dipakai. Dalam clustering dikenal 4 tipe data. 4 tipe data ini yaitu 1. Variabel berskala interval, kedua, variabel nominal, ordinal, dan rasio, ketiga, variabel biner, dan keempat, variabel dengan tipe lainnya. Metode clustering juga harus dapat mengukur kemampuannya sendiri untuk menemukan suatu pola tersembunyi pada data yang sedang diteliti. Salah satunya ialah dengan weighted Euclidean distance. Euclidean distance menghitung jarak dua buah poin dengan mengetahui nilai dari masing-masing atribut pada kedua poin tersebut. Clustering tidak bisa begitu saja untuk dilakukan. Clustering memiliki syarat-syarat. Dan menurut Han dan Kaber pada tahun 2012, syarat sekaligus tantangan yang harus dipenuhi oleh suatu algoritma clustering adalah yang pertama yaitu skalabilitas. Suatu metode clustering harus mampu menangani data dalam jumlah yang besar. Saat ini, data dalam jumlah yang besar sudah sangat umum digunakan dalam berbagai bidang, misalnya suatu database. Tidak hanya berisi ratusan objek, suatu database dengan ukuran besar bahkan berisi lebih dari jutaan objek. Itu kedua, kemampuan analisa beragam bentuk data. Algoritma clusterisasi harus mampu diimplementasikan pada berbagai macam bentuk data, seperti data nominal, ordinal, maupun gabungan. Yang ketiga, menemukan cluster dengan bentuk yang tidak terduga. Banyak algoritma clustering yang menggunakan metode Euclidean atau Manhattan yang hasilnya berbentuk bulat. Padahal hasil clustering dapat berbentuk aneh dan tidak sama antara satu dengan yang lain. Karenanya dibutuhkan kemampuan untuk menganalisa cluster dengan bentuk apapun pada suatu algoritma clustering. Ketiga, kemampuan untuk dapat menangani noise. Data tidak selalu dalam keadaan baik. Ada kalanya terdapat data yang rusak, tidak dimengerti atau hilang. Karena sistem inilah, suatu algoritma clustering dituntut untuk mampu menangani data yang rusak. Yang keempat, sensitivitas terhadap perubahan input. Perubahan atau penambahan data pada input dapat menyebabkan terjadi perubahan pada cluster yang telah ada, bahkan bisa menyebabkan perubahan yang mencolok
apabila menggunakan algoritma clustering yang memiliki tingkat sensitivitas rendah. Yang kelima, mampu melakukan clustering untuk data dimensi tinggi. Suatu kelompok data dapat berisi banyak dimensian atau atribut. Untuk itu diperlukan algoritma clustering yang mampu menangani data dengan dimensi yang jumlahnya tidak sedikit. Yang keenam, interpretasi dan kegunaan. Hasil dari clustering harus dapat diinterpretasikan dan berguna. Metode clustering secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hierarchical clustering dan partitional clustering menurut Tan tahun 2011. Sebagai tambahan, terdapat pula metode density based dan grid based yang juga sering diterapkan dalam implementasi clustering. Apa itu hierarchical clustering? Pada hierarchical clustering, data dikelompokkan melalui suatu bagan yang merupakan hierarki, di mana terdapat penggabungan dua grup yang terdekat di setiap iterasinya ataupun pembagian dari seluruh data ke dalam cluster. Akan saya jelaskan sedikit bagaimana cara untuk melakukan hierarchical clustering. Yang pertama, kita identifikasikan item dengan jarak terdekat. Dan kedua, gabungkan item itu ke dalam satu cluster. Ketiga, hitung jarak antar cluster. Dan yang keempat, ulangi dari awal sampai semua terhubung. Selanjutnya yaitu partitional clustering. Partitional clustering yaitu data dikelompokkan ke dalam sejumlah cluster tanpa adanya struktur hierarki antara satu dengan yang lainnya. Pada metode partitional clustering, setiap cluster memiliki titik pusat cluster dan secara umum metode ini memiliki fungsi tujuan yaitu meminimumkan jarak dari seluruh data ke pusat cluster masing-masing. Contoh metode partitional clustering yaitu K-means, fuzzy K-means, dan mixture modeling. Metode K-means merupakan metode clustering yang paling sederhana dan paling umum. Hal ini dikarenakan K-means mempunyai kemampuan mengelompokkan data dalam jumlah yang cukup besar dengan waktu komputasi yang cepat dan efisien. K-means merupakan salah satu algoritma clustering dengan metode partisi atau partitioning method yang berbasis titik pusat atau centroid, selain algoritma K-medoids yang berbasis objek. Algoritma ini pertama kali diusulkan oleh McQueen pada tahun 1967 dan dikembangkan oleh Hartigan dan Wong tahun 1975 dengan tujuan untuk dapat membagi M data point dalam N dimensi ke dalam jumlah cluster, di mana proses clustering dilakukan dengan meminimalkan jarak sum squares antara data dengan masing-masing pusat cluster atau centroid base. Algoritma K-means dalam penerapannya memerlukan 3 parameter yang seluruhnya ditentukan pengguna, yaitu jumlah cluster K, inisialisasi cluster, dan jarak sistem. Biasanya K-means dijalankan secara independen dengan inisialisasi yang berbeda menghasilkan cluster akhir yang berbeda. Karena algoritma ini secara prinsip hanya mengelompokkan data menuju lokal minimal. Salah satu cara untuk mengatasi lokal minimal adalah dengan mengimplementasikan algoritma K-means untuk K yang diberikan dengan beberapa nilai inisial partisi yang berbeda, dan selanjutnya dipilih partisi dengan kesalahan kuadrat terkecil. K-means adalah teknik yang cukup sederhana dan cepat dalam proses clustering objek atau clustering. Algoritma K-means mendefinisikan centroid atau pusat cluster dari cluster menjadi rata-rata poin dari cluster tersebut. Dalam penerapan algoritma K-means, jika diberikan sekumpulan data, misal di data X, itu ada X1, X2, X3, dan seterusnya. Dan di mana data XI sama dengan XI1, XI2, dan seterusnya adalah sistem dalam ruangan real. Maka algoritma K-means
akan menyusun partisi X dalam sejumlah K cluster. Setiap cluster memiliki titik tengah atau centroid yang merupakan nilai rata-rata min dari data-data dalam cluster tersebut. Tahapan awal algoritma K-means adalah memilih secara acak K buah objek sebagai centroid dalam data. Kemudian, jarak antara objek dan centroid dihitung menggunakan Euclidean distance, seperti yang sudah kita bahas. Dan kemudian, algoritma K-means secara iteratif meningkatkan variasi nilai dalam tiap-tiap cluster, di mana objek selanjutnya ditempatkan di dalam kelompok yang terdekat. Titik tengah baru ditentukan bila semua data telah ditempatkan dalam cluster terdekat. Proses penentuan titik tengah dan penempatan data dalam cluster diulangi sampai nilai titik tengah dari semua cluster yang terbentuk tidak berubah lagi. Adapun algoritma K-means yang terbagi menjadi 5 langkah, yaitu yang pertama, tentukan berapa banyak cluster K dari dataset yang akan dibagi. Langkah kedua, tetapkan secara acak data K menjadi pusat awal lokasi cluster. Dan yang ketiga, untuk masing-masing data, temukan pusat cluster terdekat. Misal, pada data X1 ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan kita lihat data mana yang memiliki cluster tersebut antar data X2. Misal data X2 yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Seperti itu. Dengan demikian, berarti masing-masing pusat cluster memiliki sebuah subset dari dataset, sehingga mewakili bagian dari dataset. Oleh karena itu, telah terbentuk cluster. Misal, cluster 1, cluster 2, cluster 3, dan cluster seterusnya. Dan yang keempat, untuk masing-masing cluster K, temukan pusat luasan cluster dan perbarui lokasi dari masing-masing pusat cluster ke nilai baru dari pusat luasan. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah kelima, ulangi langkah ketiga dan kelima hingga data-data pada tiap cluster menjadi terpusat atau selesai. Sekian penjelasan saya untuk materi clustering. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.